saya ingin kembali ke Pak Gatot. Pak Gatot, diambilnya kembali diorama atau tidak berada lagi diorama itu di dalam museum, ini kan berdekatan dengan hari peringatan G30 SPKI. Apakah mungkin ada makna ataupun analisis tertentu dari pemikiran Pak Gatot soal hal ini, Pak Gatot, dilihat dari tempus waktunya dan juga momennya, Pak Gatot? Saya ingat apa yang dikatakan oleh Jenderal Soeharto pada saat itu, mengakui bahwa ada kurang kewaspadaan dan berpikiran positif kepada PKI, berpikiran bahwa PKI itu sama dengan partai-partai yang lainnya, berbuat untuk rakyat, mencapai cita-cita luhur pendiri bangsa ini. Tapi ternyata karena ketidakwaspadaan juga kurang, akhirnya tiba-tiba itu jadi pengkhianat yang hampir berhasil. Nah, ingat, tahun 48 itu pada bulan Maret juga, bulan September, 18 September. G30 saya juga bulan September. Dan saya mengetahui ini hilang juga pada bulan September. Wajar kalau saya berimajinasi, menganalisa saya ada apa-apa itu. Analisa Bapak apa? Imajinasi Bapak apa dalam analisa tersebut, Pak Gatot? Ya, imajinasi saya, kalau TNI sudah disusupi, ini lampu merah. Sangat berbahaya karena benteng terakhir penjaga ideologi itu TNI. Bukan lebih, karena setiap prajurit TNI itu disumpah di atas kitab sucinya masing-masing. Dan sumpahnya yang pertama adalah, saya akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apabila institusi ini sudah bisa dimasuki, maka sangat berbahaya. Nah, diorama itu ada patungnya, ada mejanya, ada suasananya. Apabila satu hilang, tidak bermakna jadi diorama. Nah, mengapa pada saat bulan September ini itu bisa hilang? Tidak mungkin menurut logika berpikir saya ini bahwa itu bisa hilang tanpa diketahui publik. Tidak mungkin gitu loh. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya sama saya. Saya menyuruh orang pun orangnya takut-takut gitu. Dia berusaha karena tidak boleh. Pak Gatot ini nggak main-main loh tudingan kalau Pak Gatot menyebut dalam tanda kutip tadi disusupi. Apa standarnya Pak Gatot menyebut disusupi? Apakah dengan hilangnya bagian part-part dari diorama ini sudah ada indikasi bahwa ada sesuatu yang disusupi, Pak Gatot? Analisa saya. Dengan sebelum penjelasan ini loh. Saya mengatakan saya sebelum penjelasan tadi. Analisa saya seperti itu. Boleh saja saya analisa. Dan saya mengingatkan. Maka tadi saya katakan, kalau alhamdulillah kalau betul itu diminta, karena diminta Pak Yusril Nasution, walaupun secara institusi tidak boleh seperti itu. Kalau kita berniat baik, ya buat dulu duplikasinya yang sama persis, setelah dipasang situ, baru itu diambil diserahkan. Oke, baik. Sekarang begini aja gambarannya. Seandainya patung Bung Karno yang ada di manapun juga lah, terus diambil atau dihilang atau dimusnahkan, bagaimana keluarganya? Bagaimana warga negara yang lain? Tidak suka kan? Itu logika berpikirnya seperti itu. Jadi sekali lagi, itu analisa saya sebelum ada keterangan. Itu saya mengingatkan. Pak Gatot tahu pertama kali diorama ini nggak ada di tempatnya sampai akhirnya meminta orang untuk mengecek itu, taunya dari siapa? Kapan Pak Gatot? Saya ini kan mantan Pangkostrat. Ada yang memberitahu kepada saya, mereka sedih Pak. Dia bilang gini, saya tidak percaya. Gitu. Akhirnya saya suruh orang, tidak berani dia. Cari, tolong fotokan. Begitu difoto, ada, baru saya yakin. Tidak mungkin saya bicara tanpa fakta. Ternyata benar kan, tidak ada patungnya di situ sekarang. Hanya ada 3 ya Pak, 3 part yang tidak ada di sana ya Pak, 3 patung yang tidak ada ya? Iya. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Pak Untung. Pak Untung, kalau Pak Gatot tadi sudah menyampaikan analisisnya demikian, mungkin Pak Untung juga sudah mendengar tadi. Kalau menurut Pak Untung, apakah ada analisis tertentu dari Anda seorang anak pahlawan melihat bahwa patung ini bisa hilang bertepatan dengan menjelang G30 SPKI, peringatan G30 SPKI? Apa yang mungkin Pak Untung bisa tangkap, Pak Untung? Kalau itu sih setiap tahun pasti ada ya. Ada kejadian-kejadian yang mulai timbul tuh istilahnya PKI gitu ya. Kemarin aja yang bunuh atau ini Ustadz itu dia ngaku dia PKI.
Padahal mungkin juga bukan PKI. Jadi setiap tahun memang ada nih kayak gini, coba-coba gitu ya, coba-coba. Terus respon masyarakat nanti kayak gimana. Tapi yang jelas sih memang kita harus waspada, harus siap. Jangan sampai kejadian tragedi seperti tahun 65, 30 September, jangan terulang lagi. Sakit, Mbak. Yep. Sakit banget. Baik. Bukan saya aja yang sakit, bangsa Indonesia pun sakit. Sakit perasaannya. Dan kalau orang-orang ngomong mengenai PKI ini biasa, nggak ada apa, ya itu urusan dialah. Yang jelas kami siap. Kami siap. Dan TNI pun siap. Pak Untung mungkin untuk, sempat kalau ada yang coba-cobalah. Oke. Ya. Demi NKRI begitu ya Pak Untung ya. Pak Untung mungkin sempat berbincang juga bersama Siap, dengan anak-anak pahlawan lainnya Pak yang menjadi korban G30 SPKI, penumpasan G30 SPKI mengenai hilangnya diorama ini apa? Mengenai hilangnya diorama ini Pak di Museum Kostrad itu Pak. Apakah sempat berbincang juga bagaimana respon dari mereka Pak? Sudah sempat berbincang kah? Belum sempat, Mbak. Belum sempat kami berbincang-bincang. Karena di situ yang saya tahu sih yang hilang itu ya Pak Harto, Jenderal Soeharto, Jenderal Nasution, dan Kolonel Saroedi kan. Kalau yang 6 pahlawan revolusi saya rasa nggak ada ya Mbak di situ ya. Nggak ada. Yang ada itu di Lubang Buaya ada. Oke, baik. Nah ini kan tadi Pak Gatot mengkhawatirkan adanya ancaman PKI yang mungkin saja ada saat ini. Pak Gatot, kalau kita bisa memotret sekarang di tahun 2021 ini seperti apa ancaman PKI yang mungkin saja bisa terjadi menurut analisis Pak Gatot Nurmantio? Terima kasih, Isa. Kita sama-sama mengetahui bahwa menghilangkan pelajaran sejarah dan agama, walaupun saat ini belum terjadi, kemudian juga ada langkah-langkah Kepres 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Itu kan bukan suatu hal yang biasa. Kemudian orang-orang gila semuanya kompak membunuh dan melukai para ulama. Kemudian terjadi juga beberapa kali pembunuhan. Ini semuanya kan tanda-tanda. Nah, saya ini sebagai seorang pensiunan, saya tidak ingin peristiwa itu terjadi lagi. Kasihan rakyat, ini kelam. Ya, saya tidak punya dendam sama juga. Kewajiban saya adalah mengingatkan. Ada yang mengatakan bahwa saya kalau bicara masalah ini. Karena kalau tidak diingatkan, sejak tahun 26, 48, 65, itu terjadi lagi. Nah, itu jangan sampai terjadi. Inilah sebenarnya yang saya sampaikan. Ingat, Bung Karno pernah mengatakan jas merah. Saya pun punya jas merah. Tapi jas merah saya adalah jangan sekali-sekali menghilangkan sejarah. Karena sejarah itu adalah bagi TNI pola untuk mewariskan jiwa perjuangan dari nilai sejarah. Terima kasih, Bisa. Oke, baik. Pak Gatot, kalau misalnya kita melihat kondisi seperti ini, lantas apakah mungkin ada kekhawatiran Pak Gatot itu apakah memang PKI ini sudah muncul kembali, apakah mereka terstruktur atau bagaimana? Saya ulangi, tidak mungkin terstruktur karena ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Tetapi selalu dalam kondisi ya. Saya ulangi bukan PKI tapi komunis kayak baru. Ya. Di mana kekuasaan terpusat dikendalikan oleh kelompok elit oligarki. Sering melakukan kontrak politik atau politik bohong, jadi palsu, fitnah, senang mencah belah rakyat, menghalalkan segala cara untuk berebut dan mempertahankan kekuasaan termasuk dengan cara kekerasan, melakukan pembunuhan karakter terhadap lawan politik, menyusup ke semua lini. Ini yang dilakukan. Silakan masyarakat yang menilai. Lalu bagaimana mengatasinya? Saya katakan, saya menyimak dari kemarin hasil diskusi. Kadang-kadang kita juga yang membuatnya, karena kita juga yang berkelakuan seperti itu juga. Nah, persoalan yang terbelah ini adalah masalah ideologi, karena secara sistematis dan secara konstitusional terdapat upaya-upaya yang terencana dan telah dijalankan berdasarkan situasi yang sekarang ada yang sangat rapi untuk mengganti dasar Pancasila dengan Kepres 2816 tadi. Kelahiran Pancasila berubah pada bulan Juli. Ini adalah sesuatu yang
dapat dikatakan warning. Kalau kita abai, maka akan terjadi peristiwa ini. Oke, kalau kita Kebetulan saya abai, mendengar- kita harus punya warning, kita harus punya kesadaran soal potensi apapun yang ada di hadapan yang baik itu mungkin hanya masih batas analisis atau mungkin batas kekhawatiran, tapi setidaknya harus ada mawas dirinya begitu Pak Gatot ya. Nah, kalau Ya. Pak Gatot melihat nih dari sudut pandang Pak Gatot, sebetulnya sudah masuknya kemana aja Pak? Ke sipilkah atau kemanakah Pak? Untuk saat ini Pak? Dengan kepres yang saya katakan dengan kepres tadi, kemudian dengan di lembaga pendidikan yang akan merubah kurikulum yang agama tidak ada, itu kan berarti sudah masuk di lini-lini di dalam pemerintahan. Ya, walaupun itu belum terjadi ya, tapi ada upaya ke arah itu. Inilah yang saya ngajak semua masyarakat sama-sama waspada. Waspada agar semuanya bau-bau jangan sampai terpengaruh dan ini terjadi pertumpahan darah lagi, kelam lagi, sulit kita. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Pak Untung, singkat saja closing statement dari Pak Untung sebagai anak pahlawan untuk memperingati menjelang G30 SPKI ini, Pak Untung. Singkat saja Pak Untung. Baik, saya rasa tadi Pak Gatot sudah bilang ya, kita harus tetap waspada karena gangguan-gangguan seperti ini nih pasti akan muncul lagi dan itu dari tahun ke tahun. Yang penting kalau memang ada pergerakan PKI, kami siap, Mbak. Itu aja. Oke. Ormas Islam pun siap. Oke. Dan Indonesia siap lah pokoknya. Oke. NKRI tetap harus kita jaga. Baik, NKRI ya, harga Mbak mati, Tisa. begitu ya Pak? Makasih. Baik, terima kasih Pak Untung atas waktunya sudah bersedia siap. berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan dan terima kasih juga Pak Gatot Nurmantio atas waktunya sudah bergabung bersama kami meskipun berdua secara virtual ya Pak Untung dan Pak Gatot. Semoga sehat selalu dan pemirsa kami juga perlu baik. Amin. Dan pemirsa kami juga perlu sampaikan kepada Anda bahwa kami juga sudah berupaya untuk mengundang Pangkostrat, namun yang bersangkutan beliau tidak memiliki kesempatan untuk bergabung bersama kami pemirsa. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Petang Pilihan.